mie kuning tuh loh. Terus dia dapat kerupuk. So, aku mau makan dulu. Ini udah ditambah bon cabe dan aku makannya 2 bungkus ditambah 2 telur. Oh my god, makanku banyak banget. Nih guys. Ada tantangan dari teman-teman di TikTok, katanya kan Renata orang NDT, coba sesekali buat vlognya pakai bahasa sana. Oke, I will do it. Sekarang saya mau buat mau makan sambil tunggu sambil cerita-cerita tentang drakor yang lagi booming sekarang, yang lagi booming banget. So, nanti kita makannya sambil nge-review beberapa drakor yang lagi booming. Karena sekarang kan kita semua lagi stay at home gitu, gak boleh ditipsi makanan. Kita semua lagi stay at home, so pasti ada beberapa teman-teman yang nggak begitu suka drakor tapi pengen coba biar ngilangin bosan. Saya bakal kasih beberapa recommended drama yang bisa ditonton. Nah, yang pertama tuh ada Itaewon Class. Itaewon Class ini bagus parah. Tahu Sonde? Ini drama nih kayak ajar kita buat gimana caranya kita tuh tetap teguh, atau gimana kita tuh bisa pegang kita pun prinsip gitu. Jadi kayak kita tuh meskipun ada banyak godaan, kita tuh tetap pada prinsip kita. Yang semulanya A, berarti kita harus tetap berpegang teguh A terus. Jangan nanti datang satu kasih tahu ini, kasih tahu B, C, D segala macam, terus kita dengan gampangnya berpindah ke lain hati. Tidak. Nah, film ini tuh poin yang saya dapat itu, karena saya kan sudah nonton Itaewon Class. Poin yang saya dapat dari ini drama ini ya tentang bagaimana kita mempertahankan kita punya prinsip gitu. Jadi kita yakini kita punya prinsip sambil makan ya. Dan yang main di film itu Park Seo Joon. You know lah gengs, Park Seo Joon tuh lo gantengnya gimana. Dan dia di sini dia kalem banget mukanya, ya Allah. Dan wajib banget buat kalian tonton karena ini film bagus parah. You know gengs, bagus parah. Kalau sos pakai bilang ada parah berarti bagus. Tanya Ambe pasti tahu. Next. Kemudian yang kedua itu di sini ada film Hi Bye Mama. Nah, Hi Bye Mama nih saya belum nonton, jujur baru nonton episode 2. Nah, ini tuh menceritakan tentang seorang istri yang meninggal ketika melahirkan anaknya. Dan katanya ini drama yang ini Hi Bye Mama ini mengandung bawang bombay. Kenapa mengandung bawang bombay? Karena totally dia so sad gengs, so sad, sedih banget. Jadi kayak baper dan pengen nangis gitu. Tapi saya sendiri belum nonton soalnya kayak lagi boring buat nonton gitu loh. Hai Bye Mama ini saya belum nonton, jadi saya belum bisa kasih tahu ceritanya yang kayak gimana. Tapi ratingnya so far bagus kok. Setelah Hai Bye Mama, kemudian ada film ya NTT. Kalian lihat ini siapa? Jungkook. Soalnya selama belum ada someone, bukan belum ada sih gitu. Jadi sekarang dipasang fotonya Jungkook dulu. You know guys, so much I love BTS, especially Jungkook. Oh my god, I'm ARMY. Okay, next ada Hospital Playlist. Hospital Playlist ini saya sudah nonton dan dia sekarang masih ongoing. Oh ya gengs, sebelumnya flashback bentar.
Kalau Itaewon Class itu dia udah selesai filmnya, udah beres 16 episode. Hai Bye Mama juga udah beres 16 episode. Dan yang selanjutnya ini ada Hospital Playlist. Hospital Playlist ini dia masih ongoing. Nggak makan lagi. Nah, filmnya ini dia tuh kayak menceritakan tentang kehidupan rumah sakit. Jadi kehidupan para dokter, gimana mereka dari kumpulan orang-orang yang saling cuek terus jadi sahabatan, terus jadi dokter sama-sama gitu loh. Jadi dia tuh ada 5 jenis dokter. Ada dokter saraf, ada 4 cowok sama 1 cewek. Dokter saraf, dokter opcin, dokter anak, kemudian dokter kardio, sama yang terakhir ada dokter saraf, opcin, anak, kardio, sama dokter bedah umum. Nah, mereka berlima ini adalah sahabatan dari zaman kuliah sampai kerja dan sekarang jadi senior. Dan filmnya keren, pasti lebih keren buat anak-anak kesehatan karena kayak banyak, kayak sekalian nonton sekalian belajar gitu loh, banyak ilmu yang didapat. Kayak makan dulu. Enak parah gengs. Kemudian ada film apa aja? Obvious. Tadi kan Itaewon Class. kemudian Hai Bye Mama, And next, Hai Bye Mama. Kemudian ada Hai Bye Mama, Hospital Playlist. Kemudian ada Crash Landing on You. Nah, Crash Landing on You ini ya ampun viral banget geng, sampai orang-orang yang nggak suka nonton drakor sampai orang-orang yang nggak suka nonton drakor jadi suka nonton drakor karena Crash Landing on You. Filmnya bagus banget gengs, wajib kalian nonton. Dan ini tuh dia tuh kayak tentang emergency love landing gitu loh. Jadi kayak gimana gitu, pokoknya bagus parah. Dan dia udah selesai 16 episode also. Dan ada yang main tuh ada Hyun Bin, dia tuh yang jadi Kapten Ri. Kemudian ada So Ye Jin yang jadi Yoseri, sama ada Kim Joo Hyun yang jadi Yoo Sang Jung. bola salah itu kayaknya. Pokoknya Crash Landing on Ini bagus parah. Itu sudah keempat kan. Terus ini 5 terbaik ya gengs. 5 terbaik. Baik, kemudian Crash Landing on You udah saya nonton sampai selesai. Hospital Playlist Lagi ongoing. Kemudian ada Mama Belum. Kemudian Itaewon Class sudah. Kemudian next ada Memories. ada Memories. Ini saya lagi nonton lagi nonton sekarang dan belum selesai. Soalnya kalau nonton kayak dia lagi tegang gitu, adegannya lagi tegang gitu, pasti langsung saya close dan saya buka sub TikTok sendiri dan nonton sub TikTok. Dan ini filmnya bagus parah, menegangkan. Dia tuh kayak film detektif gitu. Di sini dia punya kemampuan, jadi dia tuh bisa membaca pikirannya orang. Jadi dia bisa baca pikirannya orang. Dia handsome, dia famous also, dan dia kerja di pemerintahan sebagai detektif sih. Ya, detektif polisi. Nah, yang main tuh sama Yoo Seung Ho sama Lee So Young. Ini bagus parah. Masih ongoing. Udah selesai, cuman saya baru nonton sampai episode 10 dan bagus parah. So guys, jadi buat kalian So guys, buat kalian yang bingung mau nonton apa, pengen nonton drakor cuman kayak apa ya, kayak galau gitu mau nonton apa, kalian bisa nonton Itaewon Class, bisa nonton Hai Bye Mama, bisa nonton
Hospital Playlist, kemudian bisa nonton Crash Landing on You, sama bisa nonton Memories. Dan satu lagi, ini adalah film yang lagi booming banget. Why I say booming banget atau booming parah? Karena ini filmnya lagi ongoing dan dia rating paling tertinggi selama pemutaran film di Korea. Jadi dia tuh pemegang rating tertinggi sepanjang perfilman drakor-drakor inilah di Korea. Ratingnya paling tinggi. Dan kalian tahu film itu adalah, bentar ya, dan film itu adalah The World of the Married Couple. Nah, kalian tahu gengs, film ini nih menceritakan tentang kehidupan rumah tangga. Nah, di sini rumah tangganya itu sebelumnya tuh adem ayem, si dokter yang sudah bagus, kerjanya sudah mapan, sama suaminya si sutradara produser yang masih abal-abal, kemudian sama anaknya, kayak mereka tuh bahagia. Nah, one day itu suaminya itu selingkuh, dan selingkuhnya dia tuh cuman si dokter istrinya doang yang nggak tahu. Teman-temannya baik dari cewek ataupun cowok, si dokter ataupun si produser ini semuanya tahu, semuanya menutupi kalau si produser ini sudah selingkuh. Kalian bayangkan, ya ampun. Dan kalian tahu pelakornya ya Tuhan, cantik pol. Pelakor yang ngerebut atau ngerusak rumah tangganya si dokter nih loh, cantik pol. Dan kalian tahu netizen Indonesia plus 62 tuh sampai kayak ngehujat gitu, ngehujat, dan sampai pernah diberitakan di berita media masanya Korea itu, sampai katanya netizen Indonesia tuh terlalu baper gitu. Ini kan cuma drama, kenapa sampai ngejudge pemainnya gitu loh. Padahal kan ini cuma drama gitu. So far semua tuh pasti kayak cuman acting doang gitu kan. Tapi netizen plus 62 tuh udah kebawa baper. Saya juga termasuk sudah kebawa baper. Soalnya tuh kalau kita nonton film The World of the Married Couple ini, kita tuh kayak nonton tuh sambil, yang punya darah tinggi harus minum obat darah tinggi dulu. Kalau sonde, lu bisa emosi sonde, kayak bagaimana gitu. Soalnya dia pun, aduh Tuhan, dia pun cerita tuh kayak, aduh sumpah nih, kalian harus nonton The World of the Married Couple. Itu tuh kayak tentang perselingkuhan dan bagaimana kalian dihianati. Dan satu quote yang saya dapat di situ, orang yang sekalinya sudah pernah selingkuh, dia akan tetap selingkuh. Dia akan sembuh karena dia tuh kayak jadi habitnya dia tuh loh, jadi selingkuh. Abis setelah dia selingkuh sama ini, terus katanya dia tobat, tapi ujung-ujungnya dia bakal selingkuh lagi karena dia tuh kayak sudah ada watak buat selingkuh. Jadi buat kalian yang suka selingkuh, wajib kalian nonton ini, The World of the Married Couple. Ya gitulah, apa kok jadi kayak emosi gini. Kalian wajib nonton, dan sekarang itu masih ongoing. Minggu ini sampai episode 14, dan sekarang di Trans TV udah disiarin juga nanti mulai hari Senin. Tapi kayaknya di Trans TV bakal di-cut gitu, soalnya dia kayak banyak adegan orang dewasa gitu. (21 plus gitu. Dan yang nonton, ya ampun, kalau yang punya darah tinggi atau hipertensi janganlah nonton. Soalnya saya saja yang notabene darah rendah nonton tuh loh sambil mukul-mukul bantal. Aku saking emosinya tuh loh. Tapi gimana ya, setelah lihat pelakornya loh cantik, ya ampun. Tapi ya gimana ya, sekali pelakor ya tetap pelakor lah. Ya gitulah, kok jadi emosi sih. Ya itulah gengs, kalian harus coba nonton The World of the Married Couple. 13, 14, 15. Minggu depan udah endingnya kok. Udah kenyang. Makanya Indomie sekali lagi, mungkin next time kalian bisa buat kemasan yang 1,5. Karena kalau masak mie 1 nggak kenyang, sonde kenyang. Masak mie 2 bungkus
kekenyangan, jadi sonde habis. Jadi porsinya Renata itu cuman 1,5 bungkus. Mungkin kedepannya Indomie bisa membuat porsi 1,5 bungkus. Oke. So gengs, ini masih banyak loh. Udah lah, udah kenyang, udah enak juga. So gengs, inilah video randomku. BTW, gimana kalian kabarnya di tempat kalian? So sekarang masih apa ya, masih quarantine stuff. Kita tuh ditutup benar-benar, sampai boleh keluar. Kalau keluar nanti ditangkap, dimasukin ke rumah sakit jiwa. Karena apa? Karena keluar. Orang lagi PSBB kok di Surabaya. Guys, jadi buat kalian yang belum subscribe YouTube channel ini, ayo di subscribe official Renata Nana, biar saya tambah semangat buat video. Nah, kalian juga bisa follow Instagram Renata, yaitu 22 The Lourdes, 22 The Lourdes. Nanti saya tulis di bawah, sama YouTube channel official Renata Nana. Di subscribe, di like, di komen, di share. Terus kalian bisa follow sapu TikTok, namanya Renata Nana 22. Dan kalian tahu look saya ini sebelum saya buat video ini, dari tadi pagi terus saya buat video dulu, kalian lihat ya. Nah ini niat banget gengs, videonya cuma 12 detik, tapi persiapannya ya Tuhan, pancinya bisa membuat muka saya jadi cantik gitu. Oke, next. Ini lagi, ini ganti bajunya susah loh. Dan apa ya, capeknya tuh loh, capek ganti baju dan jeleknya nggak bisa ngedit gitu. Aku nggak bisa ngedit gengs, yang bisa bantuin ngedit bilang po. Ini ganti bajunya loh, capek banget loh ganti baju. Itu, oke guys, sekedar mempromosikan TikTokku. So guys, once again, buat teman-teman di rumah, dimanapun kalian berada, stay safe. Semoga pandemi corona ini cepat berlalu, biar kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Diriku bosan di kos terus, ya ampun, bosan banget, boring. Mau pulang tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena pesawatnya belum bisa. Maksudnya kayak penerbangan ditutup gitu, jadi belum bisa, sudah bisa pulang. Terus buat teman-teman, tetap stay safe di rumah, stay at home. Kasihan loh teman-teman kita yang kerja di rumah sakit. Meskipun kita selalu bilang mereka garda terdepan atau gimana, mereka tuh sebenarnya tuh, meskipun senyum, mereka tuh pasti ada rasa takut, karena mereka tuh menghadapi orang-orang yang sudah positif COVID-19. Jadi buat kita semua, sebisa mungkin kita harus tetap di rumah saja, biar kita tuh bisa mencegah rantai ini biar cepat putus gitu, biar jangan makin banyak yang terkena. Oke, so kalian stay safe, stay healthy. Kemudian jangan lupa selalu cuci tangan, jaga kebersihan, istirahat yang cukup. Saya bilang istirahat yang cukup. Sendiri pagi, malam, jadi pagi jadi malam, kebalik, kadang sering bisa tidur. Tapi ya tergantung tubuh kalian juga. Kemudian, ya pokoknya intinya semoga corona ini segera berlalu. Bye bye koronces. Kita harus say bye bye koronces, bye bye. Dan guys, jangan lupa sekali lagi untuk subscribe YouTube channel ini official Renata Nana. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share. Dan pastinya jangan lupa follow juga Instagram saya 22 The Lourdes, dan TikTok saya Renata 22. Oke, I think that's all about my video. Terima kasih sudah menemani diriku makan Indomie jelantot atau jelantot, namun tak habis, sambil sharing soal
drakor-drakor yang lagi booming. So bye bye guys, God bless you. Sarangnya.